Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini, Siti Aisyah dengan NIM 8776-2032. Saya di sini akan mengerjakan tugas praktikum IPA modul ketiga, kegiatan praktikum 3 yaitu tentang sistem pencernaan manusia dengan tujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang mampu mengolah makanan menjadi nutrisi dan energi. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan energi. Sistem ini memecah makanan secara mekanik dan kimiawi, lalu menyerap zat gizi ke dalam aliran tubuh. Lalu apa saja urutannya? Yang pertama itu ada mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Mari kita jelaskan satu persatu dari rangkaian sistem pencernaan manusia tadi. Baik, yang pertama dimulai dari mulut. Mulut atau rongga mulut itu sebagai tahap ingesti, yang di dalamnya ada gigi yang dapat menghancurkan makanan secara mekanis menjadi potongan kecil atau bolus. Dan selanjutnya ada lidah yang membantu memposisikan makanan dan proses menelan makanan. Dan ada enzim petialin yang mampu mengubah amilum menjadi maltosa secara kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus sebagai jembatan makanan menuju perut manusia. Terdapat gerak peristaltik, yaitu kontraksi otot seperti meremas yang mendorong bolus atau makanan halus itu turun ke lambung secara otomatis. Lalu katup yang menutup tenggorokan saat menelan agar makanan tidak masuk ke salur pernapasan. Lalu otot melingkar di ujung esofagus yang mencegah asam lambung untuk naik ke atas. Dan yang ketiga itu adalah lambung sebagai dapur kimiawi tubuh. Prosesnya di dalam lambung tersebut yaitu lambung mencampur makanan dengan getah lambung atau asam klorida atau HCl untuk membunuh kuman. Ada enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton dan ada enzim renin mengumpalkan protein susu kasein menjadi makanan berubah menjadi cairan pekat disebut kim atau chim. Lalu ada juga organ aksesori seperti hati yang menghasilkan empedu untuk mengemulsi lemak. Ada pankreas yang menghasilkan amilase, tripsin, dan lipase. Kemudian ada empedu yang disimpan di kantong empedu sebelum dialirkan ke usus halus. Lalu selanjutnya ada usus halus sebagai pusat penyerapan. Ada 3 bagian utama, yaitu 1. Duoderium sebagai pencernaan kimiawi lanjut. Yang kedua ada jejunum, yaitu tempat utama penyerapan nutrisi. Dan yang ketiga ada beum, penyerapan sisa vitamin dari mineral. Di permukaan usus halus juga memiliki tonjolan kecil atau villi yang memperluas area penyerapan agar nutrisi maksimal untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Dan selanjutnya masuk ke usus besar sebagai pengatur kadar air. Ada absorpsi air yang menyerap kembali air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna. Kemudian ada bakteri Escherichia coli membantu pembusukan sisa makanan dan pembentukan vitamin K, dan pembentukan feses mengubah sisa makanan menjadi massa padat untuk dibuang. Dan terakhir atau di tahap akhir itu ada anus sebagai defekasi. Di dalamnya ada rektrum, yaitu gudang sementara feses atau penyimpanan feses. Ketika rektrum penuh, saraf mengirim sinyal ke otak keinginan untuk buang air besar. Lalu anus adalah lubang pengeluaran yang dikendalikan oleh otot sphincter internal otomatis dan eksternal sadar. Jadi seperti itu proses sistem pencernaan manusia yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang pertama dimulai dari mulut, yang kedua tenggorokan atau esofagus, yang ketiga itu lambung,
yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam atau di tahap akhir adalah anus, atau dikeluarkan melalui anus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.